Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Opianto Zaluhu, nomor induk mahasiswa 2202 0101 0004, kelas MJ502. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya, mata kuliah Manajemen Risiko yang dibimbing oleh dosen Pak Joko Suharyanto, SE, MM, CPOD. Baik, saya akan menjelaskan eh, yang namanya resiko budaya organisasi dan konflik karyawan. Sumber daya manusia bukanlah seperti uang, mesin, dan material yang sifatnya positif dan dapat diatur sepenuhnya dalam mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Jadi keberhasilan suatu organisasi ditunjang dengan sumber daya manusia yang merupakan aset utama bagi organisasi yang menjadi perencanaan dan pelaku aktif berbagai aktivitas dan dalam organisasi. Sumber daya manusia mempunyai pikiran, perasaan, keinginan, status, dan latar pendidikan yang pola pikirnya dapat dibawa ke dalam suatu lingkungan organisasi, dan keberadaan sumber daya manusia menentukan hidup pada suatu perusahaan. Seperti gambar di samping, ya, manajemen sumber daya manusia yang saling eh, keterkaitan antara sumber daya manusia, industri relation, terus motivasi, resource man, running, terus training developer, performance aplikasi. Budaya organisasi, budaya organisasi adalah sebuah persepsi umum yang dipegang oleh anggota organisasi suatu sistem tentang keberartian bersama. Ya, seperti gambar di samping berikut, ini adalah contoh konflik dalam organisasi. Ada aja perdebatan antara satu dan lain yang eh, tentunya yang punya pendapat masing-masing dari berbagai pihak. Oke, lanjut. Resiko budaya organisasi. Ketidaklarasan nilai penurunan motivasi, misalnya, budaya yang terlalu kompetitif bisa menurunkan kerjasama tim. Norma yang stagnan, budaya yang terlalu kaku dan tidak berubah, bisa menghambat inovasi. Berikutnya adalah perbedaan budaya. Dalam organisasi yang multikultural, perbedaan nilai dan norma antara karyawan dari berbagai latar belakang bisa menyebabkan ketegangan atau kesalahpahaman yang berpotensi memicu konflik. Berikutnya adalah next, eh, konflik karyawan. Konflik peran, misalnya dua karyawan merasa bahwa memiliki tanggung jawab yang sama atau tumpang tindih, sehingga terjadi persaingan atau kebingungan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas tugas tertentu. Berikutnya adalah konflik komunikasi. Komunikasi yang buruk antara karyawan atau antar manajer dan tim bisa menyebabkan miskomunikasi yang berujung pada konflik. Terus adalah berikutnya adalah konflik personal. Ini terjadi ketika hubungan pribadi antara dua atau lebih karyawan yang mempengaruhi hubungan profesional mereka, baik karena perbedaan kepribadian, preferensi, atau masalah pribadi lainnya. Berikutnya, mengapa budaya perusahaan penting dalam manajemen konflik? Setiap perusahaan memiliki caranya sendiri
dalam membangun budaya yang sesuai dengan visi dan misinya. Namun, budaya perusahaan juga kuat dan positif sangat penting dalam manajemen konflik. Sebuah budaya yang mendukung kolaborasi, empati, dan komunikasi terbuka akan membantu karyawan merasa nyaman menyampaikan pendapatnya tanpa takut dihakimi. Ini tentunya akan berdampak langsung pada bagaimana konflik di dalam tim di atas. Dampak budaya terhadap penyelesaian konflik. Budaya perusahaan yang mendorong keterbukaan biasanya memiliki proses penyelesaian konflik yang lebih transparan. Karyawan lebih mungkin untuk terlibat dalam diskusi dan menentukan solusi bersama. Hal ini sangat berbeda dengan perusahaan yang menutupi diri terhadap dialog terbuka. Di perusahaan yang tidak mendukung komunikasi dua arah, konflik cenderung dibiarkan berlarut-larut atau diselesaikan secara sepihak oleh manajemen, yang tentu saja dapat menimbulkan ketidakpuasan. Lalu, yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah satu, resiko budaya yang tidak sehat. Budaya organisasi atau toksik atau tidak inklusif bisa menyebabkan karyawan merasa terisolasi atau tidak nyaman, yang pada gilirannya dapat menurunkan produktivitas dan ketidakpuasan kerja. Yang berikutnya adalah resiko ketidakselarasan antara nilai organisasi dan karyawan. Artinya ketidakselarasan ini bisa menciptakan ketegangan dan konflik, baik secara langsung atau antara individu atau secara luas atau divisi atau tim. Yang berikutnya adalah konflik karyawan, misalnya persaingan berlebihan, perbedaan kepribadian atau masalah komunikasi yang dapat memperburuk hubungan antara tim. Yang berikutnya adalah resiko perbedaan latar belakang dan nilai budaya. Di perusahaan dengan karyawan multikultural, perbedaan nilai dan norma bisa menyebabkan kesalahpahaman dan meningkatkan kemungkinan konflik. Terus yang berikutnya adalah resiko manajerial. Manajer yang tidak terlatih dalam mengelola konflik atau dalam menciptakan budaya kerja yang positif bisa memperburuk masalah. Lalu berikutnya adalah penilaian resiko sumber daya manusia. Satu, yaitu kemungkinan terjadinya konflik. Evaluasi seberapa sering konflik terjadi di perusahaan. Yang kedua, apakah masalah jangka panjang atau suatu yang baru muncul? Lalu apa faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya konflik tersebut? Yang ketiga, dampak konflik terhadap kinerja organisasi. Tentukan seberapa besar pengaruh budaya positif atau konflik antar karyawan terhadap produktivitas, retensi karyawan, dan reputasi perusahaan. Berikut adalah penilaian yang dapat digunakan. Satu, survei karyawan untuk mengetahui persepsi karyawan tentang budaya perusahaan dan kemungkinan ketidakpuasan. Berikutnya adalah audit sumber daya manusia. Mengidentifikasi masalah yang ada dalam manajemen SDM, misalnya komunikasi yang buruk atau ketidakseimbangan dalam pengelolaan konflik. Terus yaitu berikutnya adalah analisis statistik. Melihat tingkat turnover karyawan, absensi, dan keluhan internal sebagai indikator adanya masalah dalam budaya organisasi. Berikut adalah contoh tahapan penilaian resiko. Ada penetapan tujuan, identifikasi resiko, dan analisis resiko. Berikutnya, mitigasi resiko SDM. Membangun budaya organisasi yang positif, memperkenalkan nilai-nilai
inklusif, transparan, dan terbuka, menciptakan komunikasi dua arah yang lebih efektif antara manajemen dan karyawan, menerapkan sistem penghargaan yang adil dan meritokratis, menyediakan ruang bagi karyawan untuk menyuarakan pendapat mereka secara terbuka, misalnya melalui forum atau survei karyawan. Lalu berikutnya adalah pelatihan, pelatih dan pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Dengan menyediakan pelatihan tentang manajemen konflik, keterampilan komunikasi dan kerja tim untuk karyawan dan manajer, mengadakan workshop tentang budaya kerja yang sehat dan kolaboratif, terutama jika perusahaan memiliki tim yang beragam atau multikultural. Bagi perusahaan, dengan mengadakan pelatihan dan pengembangan akan berdampak dengan jumlah karyawan yang mengundurkan diri. Karyawan yang dapat mendapatkan pelatihan dan pengembangan yang memadai cenderung merasa lebih puas dengan pekerjaan mereka dan cenderung bertahan di perusahaan. Corporate training adalah metode pelatihan dan pengembangan yang pada umumnya dilakukan di setiap perusahaan. Melalui metode ini, para karyawan diharapkan semakin terampil dalam melakukan tugasnya. Biasanya corporate training dilakukan dengan dua metode, yaitu satu, pelatihan internal. Pelatihan yang dilakukan dalam lingkungan perusahaan biasanya trainer diambil dari perusahaan itu sendiri atau diambil dari perusahaan yang bisa bekerja sama dengan perusahaan lain untuk mengadakan pelatihan. Yang kedua, pelatihan eksternal atau sama dengan karyawan di perusahaan datang ke lembaga atau instansi pelatihan untuk melakukan pelatihan di sana. Berikutnya adalah penciptaan sistem resolusi konflik. Satu, menyediakan saluran bagi karyawan untuk melaporkan konflik atau masalah tanpa rasa takut akan pembalasan. Kedua, yaitu menunjuk pihak ketiga, seperti mediator atau HR, yang dapat membantu penyelesaian konflik dengan adil. Yang ketiga, menyediakan proses penyelesaian konflik yang transparan dan adil. Empat, rekrutmen dan seleksi yang selektif. Yang kelima, memastikan bahwa calon karyawan memiliki kecocokan budaya dengan perusahaan. Yang keenam, menilai keterampilan interpersonal dan kemampuan bekerja dalam tim selama proses wawancara. Lalu ada juga manajemen perubahan yang baik. Di antaranya ada tiga, yaitu satu, ketika perubahan besar dalam organisasi terjadi, misalnya restrukturisasi atau peralihan kepemimpinan, seperti pastikan ada komunikasi yang jelas dan dukungan bagi karyawan yang beradaptasi. Yang kedua, yaitu fasilitas dan dukungan kesejahteraan karyawan. Yang ketiga, menyediakan fasilitas dan mendukung kesejahteraan mental dan karyawan seperti program kesejahteraan atau konseling. Lalu ada strategi untuk mengatasi resiko sumber daya manusia atau SDM. Satu, membangun saluran komunikasi yang jelas dan terbuka antara manajemen karyawan untuk mencegah kesalahpahaman dan mendeteksi masalah lebih awal. Yang kedua, fokus pada pembangunan kepemimpinan. Yang ketiga, menyediakan pelatihan kepemimpinan untuk para manajer agar mereka dapat mengelola tim dengan baik, terutama dalam hal menangani konflik dan membangun budaya yang lebih positif.
Yang berikutnya adalah pemberdayaan karyawan dan pengambilan keputusan partisipatif, yang artinya memberikan kesempatan bagi karyawan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang bisa meningkatkan rasa memiliki dan mengurangi ketegangan internal. Lalu berikutnya adalah program penghargaan dan pengakuan. Mengapresiasi karyawan yang berkontribusi terhadap penciptaan budaya organisasi yang positif dan bekerja dengan baik dan dengan tim. Lalu pertanyaannya adalah apa saja strategi manajemen risiko sumber daya manusia atau SDM yang dapat digunakan SDM? Oke. Manajemen risiko atau sumber daya manusia merupakan proses yang berkelanjutan untuk mengetahui hal yang dihadapi organisasi Anda. Anda memerlukan nilai risiko dan konsisten. Anda dapat bersikap proaktif dalam menilai dan mengatasi risiko yang muncul dengan menyiapkan prosedur ini. Hal ini harus dimulai dari proses perekrutan. Misalnya yaitu penghindaran batasan pengambilan tindakan yang dapat meningkatkan risiko atau menimbulkan risiko baru. Lalu, pencegahan dan pengurangan kerugian, menjaga kerugian seminimal mungkin untuk risiko yang tidak dapat dihilangkan. Yang berikutnya adalah penyimpanan batas pengambilan tindakan yang dapat meningkatkan risiko atau menimbulkan risiko baru. Dan yang terakhir, transfer atau berbagi mengalihkan sebagian atau keseluruhan risiko pada pihak ketiga. Oke, berikutnya adalah evaluasi berkala atau umpan balik. Melakukan evaluasi berkala mengenai budaya perusahaan dan menangani umpan balik yang diterima secara serius, baik positif maupun negatif. Yang berikutnya adalah pendekatan berbasis data. Dengan menggunakan data dan analitik untuk mengidentifikasi masalah sebelum berkembang menjadi lebih besar, seperti tingkat absensi, retensi, dan puluhan karyawan. Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah menganalisis data tersebut. Grid Day HR menyediakan berbagai alat analisis yang mudah digunakan. Dashboard interaktif. Fitur dashboard interaktif memungkinkan Anda melihat data-data secara real-time dan mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang berbagai matrik HR. Lalu adalah laporan custom. Anda dapat membuat laporan custom berdasarkan kebutuhan spesifik Anda, seperti analisis retensi karyawan atau efektivitas pelatihan. Kesimpulannya adalah manajemen risiko sumber daya yang penting bagi kinerja dan keberlanjutan organisasi. Eksklusif SDM dapat melindungi perusahaan dari kerugian finansial, hukum, dan reputasi sambil mempromosikan lingkungan kerja yang sehat dengan menerapkan sistem strategi mitigasi risiko yang efektif. Pakar SDM memainkan peran penting dalam mengurangi risiko dan mempertahankan operasi perusahaan yang efisien melalui kepatuhan hukum, perlindungan reputasi, keterlibatan dan resistensi karyawan, efisiensi finansial, dan produktivitas tenaga kerja. Organisasi dapat mengatasi kesulitan menyesuaikan diri dengan kondisi yang berubah dan berkembang dalam lingkungan bisnis yang terus berubah dengan secara proaktif menangani risiko SDM. Spesial SDM mendukung keberhasilan umum dan kesejahteraan karyawan dan organisasi secara keseluruhan dengan memprioritaskan manajemen risiko dan menerapkan rencana yang
efektif dalam praktik. Oke, dari eh, presentasi tugas saya, ini juga saya lampirkan untuk referensi eh, data atau referensi buku yang saya ambil dengan melampirkan eh, link yang ada di bawah ini. Oke, terima kasih. Sekian penyampaian atau penjelasan dari tugas mata kuliah manajemen risiko. Kalau ada kesalahan kata atau dalam penyebutan kata, mohon dimaklumin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.